Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Salsabila dari kelas 12/4 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan yang ada pada bab 2 pelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 12 semester 1. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat iman, Islam, dan ihsan, yang mana kita ketahui bahwasannya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Lalu Islam adalah berserah diri dan tunduk secara total kepada kehendak Allah. Dan yang terakhir, ihsan adalah melakukan setiap amal, baik ibadah maupun muamalah dengan sebaik-baiknya. Tertera di atas bahwa hakikat iman secara garis besar ialah keyakinan yang menjadi motivasi dan penggerak bagi seluruh tindakan manusia di dunia. Lalu hakikat Islam secara garis besar yaitu perwujudan nyata dari keimanan berupa kepatuhan dan disiplin fisik. Lalu hakikat ihsan secara garis besar adalah tentang integritas dan profesionalisme spiritual dan moral, yang dimana melahirkan keikhlasan dan kesungguhan hati seorang muslim ataupun muslimah dalam beramal dan beribadah. Yang kedua, kita akan membahas tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya diibaratkan dalam satu pohon, yang dimana iman adalah akar sebagai keyakinan, lalu Islam adalah batang dan ranting yang sebagai perbuatan, dan ihsan adalah buah yang memiliki kualitas dari perbuatan yang telah diterapkan. Semuanya harus dimiliki untuk menjadi muslimin atau muslimah sejati yang sempurna. Iman atau keyakinan adalah fondasi dari akar pohon. Ia adalah dimensi batinnya, yaitu keyakinan teguh di hati yang menjadi sumber motivasi dan tujuan. Lalu Islam atau ketundukan adalah praktik dari batang pohon. Ia adalah dimensi lahiriah, yaitu amal perbuatan, ritual, dan hukum syariat yang membuktikan keimanan. Lalu yang terakhir yaitu ihsan atau kualitas amal adalah penyempurna sebagai buah yang tumbuh dari akar dan pohon yang sudah dibentuk. Ia adalah dimensi kualitas, yaitu kesadaran tertinggi saat beribadah dan berinteraksi sosial, dilakukan dengan keikhlasan dan kesungguhan terbaik, seolah-olah kamu melihat Allah atau menyadari bahwa Allah melihat kamu. Yang perlu kalian ingat bahwasannya Islam tanpa iman adalah tubuh tanpa jiwa, iman tanpa Islam adalah jiwa tanpa tubuh, dan ihsan adalah standar mutu yang memastikan bahwa Islam yang dilakukan didasari oleh iman yang tulus. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Yang pertama yaitu karakter holistik, yang dimana ketiga unsur ini saling menguatkan sehingga manusia yang memiliki ketiganya akan memiliki karakter yang utuh, tidak hanya kuat secara spiritual tetapi juga tercermin dalam perilaku lahiriah dan budi pekerti. Lalu yang kedua yaitu peningkatan moral. Dengan terintegrasinya iman, Islam, dan ihsan, seseorang akan memiliki moral yang tinggi, menjauhi sifat-sifat buruk, dan berperilaku positif di masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu pencapaian ihsan kamil, yaitu integrasi ini menjadi persyaratan untuk mencapai derajat ihsan kamil, yaitu sebagai manusia yang sempurna dalam spiritual, moralitas, dan intelektualitas, serta memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Dan yang keempat yaitu perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan iman, Islam, dan ihsan terlihat jelas dalam setiap aspek kehidupan manusia, seperti sholat yang dilakukan, tata cara yang benar, serta kehusyukan dan keikhlasan dalam beribadah. Mungkin itu saja penjelasan tentang hakikat iman, Islam, dan ihsan. Lalu ada hubungan iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir yaitu urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Sebelum berakhir, saya ingin menyampaikan suatu kutipan dari Quran surat Al-Zazalah ayat 7, yaitu barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya.
Sekian dari saya, Talita Salsabila. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.